Hari ini kita akan berbicara mengenai sifat dan sikap rohani dalam persekutuan jemaat. Sebagai pendahuluan memang ada sikap dan sifat yang masih manusiawi lah, yang artinya masih ya wajar terjadi kepada persekutuan gitu ya. Tetapi ternyata ada juga memang sifat atau sikap yang membuat itu hambatan, yang menunda pertumbuhan rohani. Nah, kita belajar untuk hari ini sikap atau sifat yang seperti apa sih yang harus kita tumbuhkan di dalam persekutuan kita. Puji Tuhan, beberapa waktu ini memang Sawangan lebih lebih banyak kegiatan ya dibanding yang lainnya, dan ini adalah merupakan pencapaian yang luar biasa yang kita juga terus dukung. Nah, cuma memang bisanya hari Sabtu nih. Sabtu lewat Sawangan ya sudah. Iya, kita lewati sih. Makanya saya tadi hadirnya itu lebih awal supaya paling nggak udah sampai sudah aman gitu ya. Nah, kalau misalnya mau melayani terus agak telat itu tergopoh-gopoh gitu loh, mentalnya nggak siap. Tapi puji Tuhan, teman-teman yang habis latihan juga sudah sampai di sini. Ini adalah pencapaian luar biasa. Tetapi memang di hari-hari ini memang sedang bergumul ya. Ada yang bergumul anak. Nah, saya bilang tadi mulai dari anak kecil kita piara sampai gede, udah gede remaja punya persoalan sendiri. Kita pikir anak udah menikah, udah selesai. Jadi akhirnya ngelanjutin namanya seorang cucu. Ya, kita nggak tahu nanti kalau misalnya kita dikasih umur panjang, cicit itu jadi beban kita juga ya. Makanya ibu-ibu itu luar biasa loh. Makanya saya pengen supaya ibu-ibu tetap maju dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan gitu ya. Karena bapak-bapak itu jangankan yang lain agak pusing dikit udah tidur aja begitu ya. Makanya kita gemes juga. Makanya ada yang sempat ditendang juga jatuh karena udah gemes gitu ya. Tetapi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita tetap maju dalam Tuhan ya. Nah, jadi sifat dan sikap rohani seperti apakah yang perlu kita belajar dan bertumbuh terus? Yang pertama adalah dewasa dalam cara berpikir. Kita akan baca sama-sama dalam 1 Korintus 14 ayat 20, 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam terjemahan lain, saudara-saudara, janganlah berpikir seperti anak-anak dalam hal kejahatan, hendaklah kalian tetap seperti anak kecil, tetapi dalam pemikiran, hendaklah kalian menjadi orang yang sudah dewasa. Nah, kita sedang ada yang berperkara dengan anak kecil. Anak kecil itu memang, ini bukan dalam arti kejahatan sesungguhnya ya, tetapi mereka apa adanya. Mereka pipis sembarangan, kadang-kadang nampol muka mamanya, nampol muka omanya begitu ya. Dan mereka nggak merasa bersalah itu. Sebenarnya ketika mereka berbagi-bagi makanan, nggak peduli untuk kakaknya atau abangnya, nggak peduli itu untuk adiknya atau siapa. Yang penting aku saja gitu loh. Jadi beli apa-apa maka orang tua yang punya anak lebih dari satu itu mikirnya mesti keadilan sosial bagi seluruh rakyat keluarga gitu. Jadi mesti belinya ya harus tiga semuanya, apa-apa mesti tiga. Kadang yang kecil nggak mau tahu. Kenapa kamu lebih gede, kenapa kamu lebih bagus, atau kenapa kamu lebih mahal, nggak peduli mereka. Yang penting persamaan. Nah, kita nggak masuk di situ lagi, Bu, teman-teman semuanya. Kita sudah masuk kepada, sudah nggak anak-anak lagi. Jadi yang harus kita tumbuhkan adalah berpikir secara dewasa. Jadi kita sering melihat kadang-kadang orang sudah tua, tetapi kayak anak-anak gitu ya. Nah, makanya dewasa itu bukan umur, tetapi adalah sebuah keputusan pilihan. Ada anak-anak juga yang cepat dewasa. Rata-rata anak yang cepat dewasa itu adalah anak yang sempat ditinggal orang tua sejak kecil, yang dia sudah merantau sejak muda gitu ya, yang mereka sudah tinggalkan Medan misalnya, tinggalkan Manado, sudah ada di Jabodetabek sejak muda. Nah, mereka rata-rata lebih dewasa daripada sesungguhnya gitu ya. Nah, kita pengen melihat yang bagaimana ini anak-anak kita itu. Apalagi anak-anak generasi Z itu agak butuh penanganan yang luar biasa karena mereka punya guru-guru yang di luar yang kita harapkan guru sekolah minggu atau guru sekolah, tetapi mereka punya gadget dan saya pikir sangat susah mereka itu karena gadget sudah menggantikan banyak hal. Menggantikan babysitter iya, atau menggantikan konsentrasi iya. Nah, bahkan ada baby-baby itu udah dikasih
Karena kalau dikasih dia pegang itu meskipun nggak bisa mengaplikasikan dengan baik, tetapi mereka cukup tenang. Dan buat orang tua, oh lumayan bisa goreng ini, bisa nyuci dan sebagainya ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu kurang baik. Tetapi ada orang tua memang struggle, jadi mereka punya waktu Senin sampai Jumat atau Sabtu, mereka jangan pegang itu kecuali 1 jam di menjelang sore atau malam begitu ya. Nah setelah itu mereka konsentrasi kepada pendidikan atau pelajaran. Tetapi masalahnya sekarang adalah di pendidikan juga sudah pakai handphone. Jadi membuat mereka itu kadang-kadang nggak perlu belajar karena apa ya sudah mengerjakan soal di situ kemudian bisa googling di situ. Nah, ini permasalahan lagi. Takutnya nanti di era berikutnya itu orang akan nandain lulusan setelah tahun 2020 itu adalah lulusan yang dipertanyakan. Ya, kelulusan mereka itu betul-betul murni atau tidak begitu ya. Jadi lumayan ada anak-anak yang memang struggle dengan enggak lah saya enggak mau nyontek dan sebagainya, tetapi yang nyontek ya cukup banyak gitu ya. Jadi prosentase kelulusan sekarang cukup membantu lah. Karena muatan lokal berapa Ibu ya? Muatan lokal dari lulusan, kalau zaman dulu itu kecil muatan lokal itu, kebanyakan dari pemerintahnya. Tetapi sekarang mungkin ada sampai 60% dari lokal. Jadi masih ongkang-ongkang kaki gurunya, wah bisa kita bantulah. Yang penting dia lulus, semuanya lulus 100%, ini adalah nilai sekolah kita untuk masa depannya. Jadi yang pertama adalah memiliki dewasa dalam cara berpikir. Yang kedua adalah pandai menghitung waktu. Kita baca sama-sama Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di BMK mengatakan sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Nah, kita sedang menghitung hari bukan hari ini untungnya berapa, kemudian besok kita bisa tanam modal lagi enggak, kita punya keuntungan enggak, dapat fee atau enggak. Kita enggak menghitung itu, tetapi bahwa hidup itu kata firman Tuhan zaman sekarang itu 80 tahun itu sudah merupakan warning gitu ya, kayak lampu merah gitu loh. Aduh, saya 50, yang lain 60, yang lain 70, yang lain 75 lagi, berarti 5 tahun. Nah, artinya yang kita hitung tuh di situ. Kalau anak-anak kecil ulang tahun kan seneng. Mereka itu sangat seneng gitu loh, sampai mereka lupa diulang tahunin. Wah, itu bisa perang dunia. Tetapi kalau orang setua saya di ulang tahun itu kadang-kadang pikirnya, aduh umurnya sudah kurang lagi ini. Tinggal berapa saat lagi saya mesti bisa melayani Tuhan, mengkaryakan segala talenta untuk Tuhan. Jadi kita pandai menghitung hari ibu-ibu sekalian, makanya tetap setialah untuk datang dalam kegiatan ibadah, meskipun tidak terjadwal atau tidak apa, tetapi tetap datanglah, karena kebutuhan ibadah itu adalah kebutuhan pribadi kita. Jadi kita lebih prioritaskan kepada saya harus hadir, karena ini adalah bagaimana saya banyak beban dan saya harus banyak setia kepada Tuhan. Tadi Ibu Nina sudah kasih kesaksian, Mbak Sol juga kasih kesaksian, tanpa kekuatan Tuhan itu kita nggak bisa apa-apa. Kita rasa rapuh dan mudah patah, saudara. Tetapi ibu-ibu memang luar biasa. Mereka udah sakit pun tetap masak, tetap melakukan apa-apa gitu loh. Tetapi laki-laki, ya memang di sebenarnya kan penolong ya. Jadi wanita penolong itu ternyata memang lebih kuat begitu. Dan terbukti semuanya. Ibu-ibu sebagai ahli keuangan iya, ahli administrasi iya, penjaga rumah juga iya, jagain orang yang yang pengemis-pengemis atau apa. Kadang-kadang bapak udah kamu aja lah yang tangani dia. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita bukan lulusan apa-apa, tetapi kita ahli di dalam segala bidang. Jadi pandailah menghitung waktu teman-teman sekalian. Puji Tuhan masih ada kegiatan ya kita lakukan sekuat tenaga kita untuk bisa hadir. Yang ketiga adalah peduli sesama. Roma 15 ayat 1-3, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebagai orang dewasa, tentunya pencarian kita adalah bukan kesenangan sendiri. Nah, seperti Mbak Sol dan Ibu Nina tadi cerita dan juga ibu-ibu yang lain itu kadang-kadang kita melakukan pengorbanan bukan untuk diri sendiri. Kalau melihat diri sendiri, makanya tadi saya membaca sebuah survei itu di Indonesia, di Jakarta terutama itu,
orang segan menikah malahan. Karena dia berpikir nanti punya anak. Nah kalau udah punya anak ya pasti capek jatuhnya, begadang dan sebagainya. Habis itu biaya sekolah juga semakin besar. Itu belum ngomong sakit, belum ngomong masa depan mereka. Mereka sudah pacaran juga kita berpikir aduh siapa. Kalau ngomong seneng ya kita bisa tahu siapa itu. Kalau tiba-tiba sudah, mah tolong restui saya minggu depan atau bulan depan. Aduh itu udah susah lagi. Nah ini adalah perjuangan untuk kita bagaimana bisa membangun rumah tangga tetapi dengan standar kekuatan yang dari Tuhan saja. Kita nggak mampu lah semuanya ya. Jadi setiap keluarga itu selalu ada plus minusnya dan kita kembangkan yang positifnya saja. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, hanya orang yang dewasa yang sanggup atau mampu mencapai ini. Sampai berpikir bagaimana saya berbuat sesuatu kepada orang lain yang bisa membangun orang lain, yang omongan saya bisa menjadi berkat buat orang lain, yang tindakan saya ini bisa membangun orang lain dan bukan meruntuhkan. Itu adalah sebuah mental yang dimiliki orang-orang yang dewasa yang sudah bertumbuh. Nah pertanyaannya adalah saya bisa berbagi kepada orang lain, saya harus punya, betul nggak? Misalnya saudara ada di sini, pengen ngobrol gitu ya. Nah kita mesti punya kelebihan yang harus kita tawarkan untuk dalam tanda kutip dibeli oleh orang lain. Nah kalau orang-orang ngumpul-ngumpul kemudian ngobrol, yuk tujuan kita apa ngumpul? Ngobrol bareng. Loh, saya sudah selidiki Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ngobrol itu yang paling esensi, yang paling penting kadang-kadang nggak nyampe 10 menit loh. Itu udah selesai. Tetapi kenapa orang bisa gosip sana, gosip sini, ngomong ini sudah, ngomong tentang kamu sudah, tentang saya sudah. Akhirnya kita akan cari objek lain yang bisa kita ceritakan. Nah kalau kumpulan-kumpulan yang nggak sehat itu masih mending kita bicara tentang kesehatan, bagaimana jaga badan, bagaimana cara diet yang bagus, bagaimana cara mengurus anak yang bagus. Nah kita juga serahkan kepada asisten rumah tangga, hari-hari ini kita juga agak curiga. Nggak mudah meskipun pasang CCTV ya, di mana-mana kadang-kadang juga nggak menjamin. Apalagi ada kabar, ada penjualan anak, penjualan organ tubuh begitu ya. Nah kayaknya kita ngeri gitu loh. Nah akhirnya, kita kan bilang begini sebagai ibu ya, aduh saya pengenlah punya menantu, punya suami dari anakku ini atau istri dari anakku ini adalah orang yang punya pendapatan begitu ya. Nah akhirnya ketika kita ketemu dengan orang yang punya pendapatan, otomatis dia adalah orang yang sibuk, betul nggak? Akhirnya pulang ke rumah cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Terus mau ambil asisten rumah atau babysitter juga mahalnya minta ampun. Kemudian mereka juga caranya sudah nggak sehat, kadang-kadang supaya tidur, supaya tenang dikasih obat tidur. Akhirnya kita sendiri yang akhirnya turun. Si oma-oma akhirnya turun. Si opa bilang, mau kemana kamu? Ya salah ke cucu. Tapi kadang-kadang cuma 10 menit, setengah jam itu masih kuat. Kok sampai seharian, aduh. Kamu di mana, cepet pulang. Aku sudah nggak tahan ini, anakmu minta ampun gitu ya. Nah semakin gede nggak bisa kita gedein dengan cepat itu anak itu. Tetap sesuai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akhirnya sampai kepada yang paling rewel di mana. Nah itu kan. Nah ini saya dengar dari teman-teman semua yang punya anak itu yang memang luar biasa. Kalau anak-anak kami memang pendiam semua. Jadi ya kami sudah sering ngalamin ketenangan. Kecuali pada saat si Yafet masih usia-usia kecil ya. Tetapi itu dibantu karena Yafet sempat ada di Dewi Sartika sempat waktu itu ya. Kita titipin gitu loh. Nah kita juga mikirin sebenarnya di sana itu mah. Jadi ini Yafet baik-baik atau enggak gitu loh. Dan ternyata ada, kalau sedang sakit tahu jangan kabarin si Astrin yang sedang di Cibaduyut, nanti pasti pulang dia. Aduh. Jadi ya kami terima kasih lah sehingga Yafet bisa dekat sama opa-omanya gitu ya. Nah teman-teman semuanya nggak semuanya kayak gitu. Saya melihat anak Pak Sab, anaknya Pak Jeffrey itu luar biasa semua. Jadi membutuhkan ekstra gitu ya. Nah mulai gede-gede punya, ya itu tadi sudah dikasih tahu kan. Bagaimana riwayatmu ketika anak gadis
waduh sudah mulai dandannya di mana-mana, mesti di setiap tembok ada cerminnya, make upnya juga gonta-ganti, lipstick nggak cukup satu. Nah itu udah masalah lagi. Jadi itulah perjuangan kita. Makanya teman-teman semuanya, ketika itu menyangkut sama rumah tangga, kita betul-betul detailnya mesti tahu. Kenapa Mbak Sol kadang nggak bisa WB, kenapa Ibu Nina juga kadang-kadang bisa, kadang nggak gitu kan. Memang ya ribet, riweh gitu ya. Dan kemudian Pak Jeffrey ini kan banyak tamunya di Sabtu Minggu. Nah pas kita memang kegiatan di situ kan. Dan tentunya sebagai istri yang baik juga mendampingi kan, harus sediain apa dan begitu ya, butuh waktulah untuk seperti itu gitu ya. Nah makanya puji Tuhan kita boleh sharing sama-sama. Inilah tugas kita sebagai orang yang berkomunitas adalah untuk mengerti satu sama lain. Yang keempat, hidup menjadi berkat. Roma 14 ayat 13 dan 15. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah saudara, hidup menjadi berkat adalah baik. Bahkan kita menjadi berkat itu dalam rangka dudukan seperti Yesus. Kita menjadi berkat buat orang lain tuh kadang-kadang mesti sakit menuntun orang sakit. Ya, kadang-kadang orang yang lelah menuntun orang yang lelah. Karena saya melihat yang paling banyak bergerak di gereja kita adalah orang-orang yang mengandung sakit penyakit dalam tubuhnya. Jadi akhirnya gimana Bu bisa besok kita? Ya saya usahakan bisa. Nah akhirnya orang sakit mendoakan orang sakit. Itu yang nah hari-hari ini itu barengan. Makanya saya bingung, aduh gimana ngaturnya ya ini ya. Nah makanya saya berharap, saya mau mengandalkan anak-anak profesi juga anak kerja semua ya. Kalau namanya orang bekerja, karena kami juga pernah bekerja, itu pengennya nyampe rumah itu langsung tidur istirahat. Yang paling disukai adalah Sabtu Minggu. Makanya beruntung ibadah kita jam 9. Meskipun udah dikasih jam 9 itu masih ada yang telat karena waktu dan yang tempat yang panjang. Dan yang kedua adalah tanggal merah. Bulan ini kan banyak merahnya nih. Iya kan? Wah, sukacita yang besar. Saya kadang-kadang ikut seneng meskipun saya nggak kerja. Ada merah. Nah, puji Tuhan, jadi istilahnya adalah bagaimana hidup kita itu memperjuangkan sesuatu demi orang lain. Dan itu kadang-kadang setiap keluarga kayaknya ada loh orang-orang yang seperti Yesus yang dia rela berkorban untuk apapun demi keluarga. Nah, terutama anak-anak barep, anak-anak nomor 1, apalagi laki-laki itu berjuang. Kadang-kadang udahlah dek, abang nggak usah kuliah, abang nggak usah lakukan apa-apa, biar uang itu buat kuliah kamu lah. Nggak apa-apa, si abang kerja demi keluarga. Ini bagi keluarga-keluarga yang memang papanya sudah nggak ada atau papanya sedang terjadi sesuatu secara tetap. Nah kadang-kadang itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Tetapi nanti saudara, ketika di akhir hidup hayat kita itu kita akan merasa lebih mulia menjadi orang-orang seperti itu yang kita bisa diandalkan oleh keluarga. Nah dalam hal rohani juga begitu. Ketika orang pengen membesuk kan mesti ada sesuatu yang dia, minimal doa dia manjur gitu loh. Minimal waktu dia nasihat itu ada pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada si pasien atau orang yang sedang lelah itu dengan pengalaman yang luar biasa. Nah makanya orang-orang berjuang itu kalau misalnya jadi tim besuk luar biasa itu, bisa berbagi sesuatu. Jadi ketika dia datang juga menjadi berkat. Tetapi bayangkan ketika orang itu lelah, lesu, lemah dan kemudian nyatu jadi satu, di situ nggak ada pendeta, di situ nggak ada orang yang punya rohani yang kuat. Yang tadinya datang dia punya beban 60, dia pulang bisa 80% itu. Karena nambah lagi. Nah, makanya saya berharap kepada persekutuan kita ini supaya betul-betul yang paling sehat adalah komsel. Karena sel itu dimulai dengan doa, kita juga ada funnya,
ada yang kita ketawa-ketawa, habis itu sampai doa berkat, kemudian kita duduk dengan makan-makan, habis itu kita mesti buru-buru pulang. Akhirnya kita cukup cerita tentang sebuah pengalaman. Bayangkan kalau kita ketemu dengan tidak ada sebuah acara begini, pokoknya ngobrol aja full. Bola diomongin, negara diomongin, bulu tangkis diomongin, sakit orang diomongin, sakit saya diomongin, orang lain sakit apa juga kita omongin, lama-lama pendeta diomongin, lama-lama gembala diomongin, gembala kita sudah diomongin semuanya, gembala orang lain diomongin lagi. Waduh, kacau itu. Jadi makanya kita membatasin untuk pertemuan-pertemuan itu dalam hal begini. Nah, kecuali kita ada seseorang yang tokoh di situ yang bisa menjernihkan atau mendinginkan, itu luar biasa. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mempengaruhi, jadi garam dan terang dunia. Kalau enggak, saudara, waduh, jadi kepahitan semuanya, akhirnya barisan itu menjadi yang tidak baik. Yang kelima adalah memiliki komitmen. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dalam terjemahan lain, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasihnya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Kita membutuhkan komitmen, teman-teman. Setuju ya? Jadi kesini itu adalah, kalau orang Jawa, awang-awangan. Artinya, aduh, ke Arko Sama itu melewati DTC, oke, udah mulai cair. Melewati yang ini dari 5 jalur menjadi 1 jalur. Wah, itu luar biasa menyempit. Puji Tuhan, Pak Sab tadi bilang sebelumnya ada tuh jalan ke sana. Baru saya tahu. Yang saya ikuti adalah jalan tengah itu. Sempat macet beberapa meter baru masuk ke kiri. Ternyata ya puji Tuhan ada yang sebelumnya. Antara Indomaret sama Alfamart itu. Ya nanti saya ke situ lagi. Nanti kalau Komsel lagi di sini. Nah, jadi saudara sekalian butuh komitmen, dan komitmen itu dimiliki orang yang dewasa. Mau nggak menikah dengan orang yang tidak mau komitmen? Kamu mau menikah sama saya nggak? Iya. Tetapi komitmenmu apa? Ya kita jalani aja lah. Kalau suka ya kita teruskan, kalau enggak ya kayaknya kita bubar tengah jalan. Kenapa prinsip orang di luar Indonesia itu adalah kawin kontrak? Karena itu. Mereka nggak mau berkomitmen. Nah, ketika kita membimbing calon pranikah itu ya, ketika mereka nggak punya komitmen untuk mengasihi pasangannya, tidak punya pengampunan, tidak punya rasa berkorban, nanti kalau misalnya punya anak mesti begadang-begadang gantian atau bagaimana, masa pakai MOU segala, dikasih metre. Nanti kalau punya anak, maka saya adalah bagian tengah ke atas, kamu adalah bagian tengah ke bawah. Memang ada MOU begitu. Kadang-kadang bapak itu jijian kadang-kadang. Ya. Nah, padahal urusan yang ke atas itu yang bersih ya, itu bagian emak-emak. Mana sih bapak-bapak nyusuin? Kan nggak mungkin. Nah, akhirnya dibalik itu nggak mau. Ya udah akhirnya aduh, si istrinya bilang, "Mah, ini gimana nih suamiku ini? Nggak mau ikut begadang, nggak mau gantian. Saya capek sekali, capek lelah untuk melakukan itu." Mamanya bilang, "Ya waktu kalian pacaran emang nggak ada nilai komitmen yang kalian akan pegang." Akhirnya dibalikin sama kita. Dan akhirnya oh iya juga ya. Makanya Bang David, nanti kalau mau cari pasangan hidup, mesti cari yang punya komitmen. Komitmen pernikahan Kristen adalah susah senang, sehat sakit, tidak ada yang memisahkan kita selain maut. Nah begitu, itu adalah komitmen yang luar biasa. Nah, penutup saudara sekalian, jadilah orang yang memiliki sifat dewasa dalam cara berpikir, amin. Memiliki sifat pandai menghitung waktu dengan baik, memiliki sifat peduli sesama kita, memiliki sifat hidup menjadi berkat, dan memiliki sifat memiliki komitmen yang luar biasa, maka sikap kita akan lebih memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Kita akan tutup di dalam doa.